Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Mari bersama saya Bob Tivens, kita merenungkan Kejadian 2 ayat 10 sampai 14 pada renungan malam ini, hari Jumat 2 September 2022. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami dalam perenungan ini, sehingga kami diterangi oleh firman Tuhan, sehingga kami memuliakan Tuhan demi Kristus. Amin. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Amin. Setelah Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas, nefas, ke manusia sebagai makhluk istimewa, ya, dibentuk sendiri oleh Tuhan, dihembuskan kehidupan langsung dari Tuhan, maka Tuhan membuat sebuah taman yang ada di Eden, ya kan? Membuat taman di Eden. Jadi nama daerahnya tuh Eden. Nah, Eden sendiri itu kan berarti kenikmatan. Jadi memang dari awal Tuhan menciptakan manusia itu diciptakannya dengan teliti, dengan personal, karena langsung membentuk, bukan hanya sekedar berfirman. Menghembuskan napasnya artinya ada bagian dari Allah yang diberikan kepada manusia, yaitu kehidupannya yang kekal, yang nafas itu. Dan kemudian Tuhan menempatkannya di daerah yang bernama kenikmatan. Sehingga itu menjelaskan, ya, karena itu menjelaskan original manusia ini, menjelaskan kenapa kita sebagai manusia itu selalu menginginkan kenikmatan hidup. Karena memang pencipta kita menciptakan kita dan dari semula meletakkan manusia itu di tempat kenikmatan untuk menikmati apa yang Allah berikan. Karena di Eden, di taman itu, Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi pohon di dalam taman itu kan banyak pohon, ya. Itu pohonnya menarik. Artinya di tempat kenikmatan ini ada hal-hal yang menarik yang Tuhan berikan kepada manusia. Itu juga kenapa menjelaskan kenapa manusia senang dengan hal-hal yang menarik hatinya, menarik matanya untuk melihat, menarik penciumannya untuk hal-hal yang wangi, ya kan? Wangi, yang indah untuk dilihat, yang sedap, yang bisa dinikmati, ya kan? Kita mencari hal-hal itu. Karena memang dari semula original ini menjelaskan, memang Tuhan meletakkan manusia di taman di daerah kenikmatan itu untuk menikmati, untuk menikmati semua hal yang Tuhan sediakan, gitu. Pohon yang menarik
yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi bukan hanya ada yang menarik untuk dinikmati, bukan hanya ada buah yang sedap untuk dimakan, ya kan? Ada juga pohon kehidupan dan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan juga menciptakan manusia bukan sekedar menikmati dan setelah itu mati. Karena kematian baru ada setelah dosa manusia lakukan. Sebelumnya originalnya adalah Tuhan menempatkan di situ untuk menikmati segala yang baik, segala yang menarik, segala yang sedap, dan ada pohon kehidupan supaya manusia bisa hidup terus di sana dengan memakan buah dari pohon itu. Tapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kita tahu nanti besok kita akan merenungkan hal ini, bahwa pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu yang tidak boleh dimakan. Semua pohon boleh dinikmati, yang menarik, yang sedap, dimakan buahnya, bahkan pohon yang memberi kehidupan, pohon kehidupan, itu boleh dimakan buahnya, supaya manusia hidup. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh. Nah, hanya satu itu yang tidak boleh. Dan kemudian ada di daerah kenikmatan, daerah Eden itu ada sungai yang mengalir. Kalau sudah ngomong tentang sungai, biasa dalam kitab suci berbicara tentang kehidupan gitu. Kehidupan yang mengalir, kehidupan yang menyegarkan, kehidupan yang murni, yang mengalir dari sumber kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Dan ada sungai di sana yang menyegarkan, ya kan? Membasahi tanah itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Nah, di kemarin kita lihat semua belum tumbuh karena belum ada hujan, belum ada yang membasahi, ya kan? Dalam hal ini sungai-sungai ini membasahi. Sungai-sungai ini mengalir, memberi kehidupan. Nah, ini Tuhan alirkan di daerah Eden itu sehingga memberikan kehidupan kepada manusia. Dari sini kita lihat Tuhan memberikan sumber-sumber kehidupan kepada manusia. Sumber paling utama adalah Tuhan. Dan Tuhan memberikan sungai, memberikan pohon, memberikan buah dari pohon itu, supaya manusia bisa makan dan hidup. Dan bukan sekedar memperpanjang atau menjalani hidup, tapi hidup yang menarik, hidup yang sedap, hidup yang nikmat untuk dijalani. Bukankah hal-hal itu yang kemudian sampai hari ini pun manusia mencarinya? Kenapa? Ya karena memang itulah yang Allah ciptakan. Untuk itulah manusia diciptakan, untuk menikmati segala yang baik. Dan dari semula memanglah demikian. Tapi kita tahu nanti beberapa hari ke depan, hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang sedap, hal-hal yang menarik, hal-hal yang menyenangkan ini, itu kemudian dirusak oleh dosa. Tetapi hari ini perenungan kita mengingat kembali manusia pertama, nenek moyang pertama kita, Adam dan Hawa, di mana Allah menyediakan secara khusus sebuah daerah yang bernama kenikmatan, Eden, yang di dalamnya manusia bisa menikmati hal-hal yang menarik, hal-hal yang sedap, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menyegarkan, hal-hal yang menghidupkan, hal-hal yang nikmat, hal-hal yang membahagiakan. Memang untuk itulah manusia diciptakan. Perenungan kita ini mengingatkan kita bahwa manusia itu bukan sekedar yang diistilahkan beberapa orang seonggok daging yang hanya mampir ngombe saja. Tidak. Manusia diciptakan untuk hal-hal yang besar, untuk hal-hal yang menyenangkan dari Tuhan, untuk segala yang baik yang bisa kita nikmati sepanjang hidup ini, supaya kita ini bisa bersekutu, berhubungan dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, membawa gambar Allah itu yang Tuhan sudah ciptakan, yang beberapa waktu yang lalu kita lihat, kita renungkan bahwa Tuhan memberikan gambarnya untuk kita pancarkan. Dan besok kita akan lihat
Tuhan menempatkan manusia untuk mengelola. Mengelola bukan hanya berarti mengerjakannya, tetapi mengelola berarti mengerjakan untuk menikmatinya. Karena memang untuk itulah manusia diciptakan. Amin. Saya berdoa, terima kasih untuk firman Tuhan, perenungan kami pada renungan malam ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Engkau demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.